Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 18 Oktober kita merayakan pesta Santo Lukas. Karena itu marilah kita buka permenungan kita pada saat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas merupakan salah satu dari keempat Injil dalam kitab suci. Injil Lukas juga merupakan bagian dari Injil sinoptik selain Injil Matius dan Injil Markus. Injil Lukas lebih menekankan tentang hidup, karya, dan pelayanan Yesus. Kita yakin bahwa penulis Injil ini adalah Santo Lukas, seorang dari Rasul Yesus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Perikop Injil ini pada hari ini berbicara tentang pesan Yesus untuk 70 murid yang akan diutus untuk pelayanan dan pewartaan sabda Yesus. Yesus berbicara tentang konsekuensi dan tentang apa yang akan mereka terima pada saat pelayanan. Tetapi lebih daripada itu, Yesus lebih menekankan akan berkat yang akan mereka peroleh saat melayani. Setiap orang yang siap melayani Yesus hendaknya menyadari bahwa akan ada banyak tantangan yang dihadapi, selayaknya seekor domba di tengah kawanan serigala. Tetapi ketika kita bersedia mewartakan sabda Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan, maka ada berkat untuk kita. Ketika kita mau mengatakan damai sejahtera bagimu kepada sesama saudara, maka berkat melimpah akan turun dalam kehidupan kita. Mengatakan damai kepada sesama, tentu yang kita rasakan adalah kedamaian. Seseorang yang hatinya benar-benar damai akan merasa bahagia ketika damai itu ia katakan kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, kedengarannya mudah ketika kita mengatakan damai sejahtera bagimu. Tetapi kalimat ini seringkali kita sebutkan hanya pada saat perayaan Ekaristi. Tetapi jarang kita katakan untuk saudara dan saudari kita. Damai kita katakan di gereja, tetapi yang kita bawa ke rumah adalah kebencian terhadap sesama. Jika demikian, kita tidak pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Belajarlah dari Santo Lukas yang benar-benar memberikan damai kepada semua orang yang dijumpainya seturut ajaran Yesus. Dengan ketulusan hati Santo Lukas saat menjadi pelayan Kristus, membuatnya dapat menulis Injil yang berisikan tentang karya dan pelayanan Yesus di tengah dunia. Jadilah rendah hati seperti Bunda Maria yang menerima setiap konsekuensi dan penderitaan sebagai Bunda Yesus Kristus. Meskipun penderitaan Maria itu berat, tetapi ia selalu merasakan bahwa damai Tuhan selalu ada padanya. Karena itulah ia mampu bertahan bersama Yesus putranya sampai pada wafatnya di salib. Bahkan Maria masih hidup bersama para murid hingga akhir hidupnya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada dalam setiap pribadi kita. Semoga demikian.